Salam sejahtera Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru penguji. Ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Raden Yunike Benhardi Natapraja. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta PPG 20150001334 dengan NIM 2313956. Pada hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMPK 5 BPK Penabur yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 638 Bandung. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 8 pada mata pelajaran IPA dengan materi yang dipilih yaitu gerak lurus dengan model pembelajaran discovery learning melalui metode praktikum. Berikut video ujian kinerja yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Boleh silakan disiapkan Pak Eko. Siap. Beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Oke. Saya melihat hari ini semuanya pada ceria ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Coba lihat kiri kanannya ya. Tanyakan dong kondisinya. Gimana kabarnya? Boleh kasih cas, boleh kasih salam dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, hari ini kita mau melakukan kegiatan pembelajaran ya, tetapi sebelumnya kita akan meminta pimpinan Tuhan. Jadi kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin? Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hari ini ya Tuhan, karena kami masih diberikan kesehatan ya Tuhan. Sebentar kami akan melakukan praktikum ya Tuhan. Tolong berkati kami ya Tuhan agar bisa melakukan praktikum ini dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih ya Mem ya. Nah, sebelumnya Mem akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Dan tolong bilang informasi nanti Ibu lengkap atau tidak. Misalnya kalian membawa alat tulis, handphone, kita gunakan hari ini ya. Kemudian Ibu minta hari ini tuh kalian membawa buku modul fisika ya. Coba untuk Aldi silakan lengkap. Aldinya sakit. Oh, Aldi sakit ya. Nanti Ibu catat di jurnal ya. Kemudian Carmen lengkap. Boleh diangkat buku modul fisikanya. Oke. Kemudian Caroline, Daniel, Elvina, Evan, Vanessa. Oke, lengkap semua ya, bagus ya. Kalian hari ini sudah persiapan dengan baik ya. Ibu akan mengecek dulu untuk kelengkapan seragam nih. Coba dicek. ID card bawa semua? ID card. Kemudian modul fisikanya boleh sekali lagi diangkat ya untuk mengecek kembali kalian membawa buku modul fisika ya. Ini adalah penanaman karakter untuk kalian. Silahkan diturunkan. Nah, ingat nggak kemarin Ibu nyuruh kalian membawa mobil-mobilan. Siapa yang bawa? Coba diangkat mobil-mobilannya. Oh, nggak apa-apa, tapi membawa ya. Jadi Ibu akan kasih plus poin ya. Oke, berikutnya kita akan mengecek mengenai apa yang sudah kita peroleh di pertemuan sebelumnya. Ya, Mem sudah mengajarkan apa? Jadi Mem akan menampilkan 2 buah video, lalu kamu analisa ya, video apa nih ya. Yang pertama, oke, tentu saja kamu tahu ya, ini orang lagi naik apa ya? Roller coaster. Pernah kemarin menaiki roller coaster? Siapa yang naik? Wah, pastinya ya jantungan ya.
Oke, berikutnya nih, kita bandingkan dengan video kedua. Apa bedanya? Oke, siapa yang naik dengan kemarin? Kemarin kita mengikuti video wisata ya, dan ibu melihat kamu sangat asik, senang bermain di sana ya. Ada mungkin ya salah satunya kalian di situ. Nah, pertanyaan dari Mem berkaitan dengan materi hari ini, apa sih perbedaan dari dua gerak tersebut? Nah, siapa yang mau memberi penjelasan? Kalau yang lawan kantor tuh kayak beda dipercepat ya. Oh, terus? Kalau yang anting itu GLBM soalnya stabil. Oke. Nah, untuk yang pertama, betul ya, gerak lurus ya. GL itu gerak lurus. Dipercepat betul karena kecepatannya bertambah menurut Ken ya. Kita lihat dulu nih perbedaannya. Untuk yang kedua, apakah gerak lurus? Gerak apa ya itu? Berputar, betul. Yang disebut sebagai gerak berputar di fisika itu gerak melingkar. Ya, jadi tahu hari ini kita mau belajar apa? Gerak yang lurus. Karena di SMP itu kita belajar mengenai gerak lurus. Kalau di SMA nanti lanjutan materi ini kamu belajar mengenai gerak melingkar, gerak yang seperti gerakan ompang-anting. Nah, jadi hari ini kita fokus belajar mengenai gerak lurus. Nah, untuk itu ya, ibu mau mengecek juga pemahaman konsep kalian. Nanti kamu scan setelah lihat video ini. Masih ingat ya? Di sini banyak ibu tampilkan bermacam-macam hewan. Ya, gerak dalam fisika itu apa sih? Ada benda yang disebut bergerak dalam fisika, ada benda yang disebut tidak bergerak dalam fisika. Pertemuan yang lalu ibu sudah menjelaskan, oke ya. Coba kita simak ya. Tadi ada hewan apa aja? Coba kita ulang. Hewannya apa aja tadi? Kelinci, ada rusa, ada burung, terus apa lagi? Singa, terus gajah, terus ada lagi yang berlari? Orang. Nah, coba kamu kelompokkan manakah yang disebut sebagai benda atau objek yang dikatakan bergerak menurut fisika, mana yang disebut diam. Silakan boleh di scan. Mem pengen tahu nih, apa persepsi atau pengetahuan awal kamu mengenai konsep gerak lurus? Apakah masih ingat? Ibu sudah mengajarkan suatu benda dikatakan bergerak jika apa ya? Yuk, ibu kasih waktu yang 5 menit ya, kalian coba cek. Ya, di situ ada kelinci. Kamu lihat ya videonya ya, ada kelinci. Oke, siapa yang mau sharing? Jadi mana yang disebut benda bergerak, mana yang bukan benda bergerak menurut fisika? Coba Ray, sini Ray, ya. Benda bergerak menurut fisika itu kalau ada perpindahan ditempuh sama suatu benda. Oke, ada bisa kasih contoh tadi benda yang mana, objek yang mana misalnya? Tadi itu yang bergerak ada manusia. Iya, sedang berlari ya. Ya. Terus? Ada singa sama satu lagi burung. Ya, burung. Ada burung ya. Oke. Jadi benda yang dikatakan bergerak itu betul ya. Benda yang mengalami perubahan posisi. Jadi kalau tadi ada gajah, walaupun gajahnya tuh lihat kiri, lihat kanan ya, tapi posisinya masih di situ. Itu menurut fisika bukan bergerak. Ya, tadi kamu bergerak nggak menuju ke lab? Bergerak. Ya, ada jarak nggak yang berpindah? Ada posisi yang berpindah? Ada. Oke, lanjut ya. Berarti kalian sudah paham mengenai konsep gerak itu sendiri ya. Jenis gerak, konsep gerak, kamu udah paham ya. Sekarang kita masuk ke materi pretest ya. Silakan kamu cek sekolah kalian. Ibu mau cek dulu. Ada 5 pertanyaan ya. Ibu kasih waktu 10 menitan ya. Kita akan lakukan kembali mengisi setelah kamu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi kamu bisa menilai diri kalian sendiri sejauh mana perkembangan pemahaman konsep yang ibu berikan di pertemuan kali ini ya. Kalian tadi sudah mengerjakan pretest yang gimana tadi soalnya susah atau gampang? Aduh ya nggak apa-apa.
kita mau belajar lebih baik lagi di pertemuan kali ini. Semoga nanti hasil post-test nilainya lebih baik ya. Ibu menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar yang harus kalian kuasai sebagai peserta didik. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisa gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, serta penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Untuk kompetensi di poin keterampilan yaitu siswa dapat menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sehingga nanti di akhir pembelajaran kali ini ada presentasi berupa menampilkan slide PowerPoint yang akan kalian buat sebagai hasil dari penyelidikan. Kemudian indikatornya pada KD pengetahuan yang pertama, mendeteksi jenis gerak benda berdasarkan hasil ketikan dengan tiket timer. Yang kedua, mendiagramkan data kelajuan gerak benda terhadap waktu secara GLB dan GLBD. Kemudian untuk poin keterampilan, di sini kalian akan belajar untuk mempelajari tentang keterampilan proses sains, ya, di mana kamu harus bisa menyusun potongan-potongan pita ketik menjadi bentuk grafik. Yang kedua, menganalisis data hasil percobaan yang disajikan dalam bentuk grafik. Yang ketiga, menafsirkan jejak ketikan yang dihasilkan pada pita ketik saat benda bergerak lurus. Nah, untuk tujuan pembelajaran tadi yaitu kita akan melakukan literasi. Ya, kalian membawa buku itu untuk literasi membaca, ya. Ini tujuannya. Jadi, dalam tujuan pembelajaran kalian bisa simak kegiatannya apa saja hari ini. Keterampilan proses sains itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi di dunia kerja. Ya, banyak persaingan di dunia kerja, kalian harus bisa memiliki kualitas yang baik. Ya, bagaimana caranya? Yuk kita mulai dari sekarang. Kalian harus bisa merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menginterpretasikan data, dan membuat kesimpulan. Ini semuanya akan berguna buat kalian di kemudian hari ya, ketika kalian terjun di tengah-tengah masyarakat. Jadi sudah jelas ya aktivitas hari ini praktikum, lalu membuat laporan Google Slide yang sudah siapkan di link khusus, lalu presentasi kelompok. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita gunakan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama adalah stimulus, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan generalisasi. Ya, untuk itu Ibu akan panggilkan ketua kelompok untuk mengambil LKPD yang sudah Ibu siapkan. Silakan ketua boleh diambilkan. Satu orang mendapatkan satu LKPD. Silakan diambil. Oke, boleh kalian tuliskan dulu nama, kemudian kelas, kelompok, ya, boleh kamu tuliskan. Nah, yang tadi Ibu sebutkan, model pembelajaran itu tertuang dalam LKPD. Jadi di LKPD ini sudah mensusun agar kalian melakukan serangkaian pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan keterampilan proses sains. Untuk ruang lingkup penilaian, dalam pengetahuan tadi kamu sudah mengerjakan pre-test. Nanti di akhir pembelajaran kalian mengerjakan post-test ya melalui LMS sekolah. Kemudian untuk keterampilan nanti Ibu akan berkeliling menggunakan rubrik atau lembar observasi di mana MEM akan melihat keterampilan proses sains yang kalian tunjukkan. Misalnya merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, lalu menginterpretasikan data melalui grafik dan menarik kesimpulan. Jadi MEM akan keliling untuk menilai keterampilan proses sains kalian ya secara individu. Ada penilaian sikap di mana kalian harus menunjukkan nilai-nilai sikap PKBN 2K, yaitu kejujuran, ketekunan, kemudian sikap, profil atau dimensi pelajar Pancasila. Dalam hal ini aspeknya yaitu gotong royong dan kemandirian. Ya, untuk itu MEM butuh bantuan dari ketua untuk sama-sama menilai. Ya, jadi di pertemuan kali ini MEM melibatkan ketua kelompok dalam melakukan penilaian antar teman. Ya, silakan boleh ke depan ketua kelompok untuk mengambil lembar penilaian ini, dipegang, kemudian di akhir pembelajaran dikumpulkan.
Silakan dituliskan nama setiap anggota kelompoknya, termasuk nama kalian juga ditulis ya. Kumpulkannya setelah selesai pembelajaran. Silakan boleh ditulis dulu ketua ya, nama-nama. Kemudian untuk mempermudah dalam melakukan penilaian, kalian bisa melihat di samping sebelah kiri di sini. Mem sudah menempelkan kriteria sikap yang harus ditunjukkan oleh siswa. Silakan kamu sebagai ketua boleh mengecek nanti dalam pembelajaran apakah teman kamu melakukan ketekunan, kejujuran, gotong royong, mandiri ya. Oke, untuk ketua dinilai oleh ibu ya, kalian menilai anggota. Ada pertanyaan untuk teknik penilaian? Tidak ada ya, sudah jelas. Apa sih manfaat dari kita mempelajari konsep gerak lurus dalam teknologi? Dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita jadi mengetahui gimana cara kerja kereta yang cepat Jakarta Bandung yang baru dibuka itu. Terus kita juga jadi mengetahui barang-barang di sekitar kita tuh kerjanya itu dengan gimana. Oke, bagus ya. Jadi manfaatnya itu menurut Sienna adalah penerapannya di bidang transportasi, yaitu kereta. Nah, Ibu akan tunjukkan salah satu manfaat dari konsep gerak lurus yang sudah diterapkan dalam teknologi adalah kereta maglev. Ada yang pernah naik? Coba merupakan hal yang umum saat ini. Namun, kereta maglev yang dikembangkan Central Japan Railway Company cukup unik dan unggul dari kereta lainnya. Berjalan dengan kecepatan lebih dari 600 km per jam. Kereta ini telah mencapai status kereta tercepat. Kereta ini menggunakan magnet superkonduktor. Itulah sebabnya disebut SI maglev. Setelah diisi dengan arus eksitasi, magnet superkonduktor kereta ini menghasilkan arus DC yang bersirkulasi dan medan magnet yang kuat selamanya. Dengan no loss. Mari kita pahami lebih lanjut tentang teknologi kereta yang berhasil diuji ini. Ternyata ada ya penerapannya, bahkan dikatakan sebagai kereta tercepat saat ini. Ada di mana tadi, di negara mana? Di Jepang. Dan kereta tersebut bergerak dengan gaya magnet ya. Nah, itu salah satu penerapan dari konsep gerak lurus dan juga ada hubungannya dengan konsep gaya. Ya, karena setelah ini kamu belajar tentang konsep gaya. Tapi nggak usah kamu bersedih, Indonesia pun punya kereta cepat yang tadi disampaikan oleh Sienna. Ya, jadi kita harus bersyukur nih pada Tuhan sehingga kita boleh menjadi manusia-manusia yang benar-benar mau belajar untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat bangsa ini. Untuk itu, Mem sudah menyediakan satu artikel. Silakan kamu baca ya. Artikel ini berjudul Rahasia Kereta Cepat Jakarta Bandung, tekan getaran di kecepatan 350 km per jam. Setelah kamu baca artikel, kamu rumuskan masalah dan buatlah hipotesis ya untuk mengawali pembelajaran hari ini. Silakan. Boleh kamu scan barcode yang ada di situ. Ya, Ibu sediakan juga review seseorang yang mengalami kereta cepat tersebut ya. Silakan kamu cek dulu. Ibu kasih waktu ya 10 menit ya. Nah, coba untuk yang langkah pertama, Ibu akan tampilkan juga. Ini adalah review dari YouTuber. Kalau kamu tadi lihat videonya, di situ dia simpan koin sama apa? Menyimpan beberapa minuman. Di langkah kedua ini, setelah kamu tadi menyimak, ya, kalian rumuskan permasalahan yang ada dalam video tersebut, ya, mengapa terjadi demikian, ya. Silakan kamu tuliskan hipotesisnya. Ya, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah itu. Ya. Oke, Ibu kasih waktu ya. Ini tidak boleh bekerja sama sendiri-sendiri untuk merumuskan masalah dan hipotesis. Oke, langkah berikutnya kalian akan melakukan percobaan. Ada 2 langkah percobaan yang harus kamu lakukan, yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki ciri dari GLB dan menyelidiki ciri dari GLBB. Ya, untuk GLB kalian boleh gunakan mobil-mobilan. Ya, menggunakan mobil-mobilan dengan sumber
baterai. Lalu untuk yang GLBB itu keretanya sudah Ibu sediakan. Jadi menggunakan kereta-kereta yang ada di kit mekanika. Nanti kamu rangkai sendiri sesuai dengan langkah percobaan. Ini percobaan yang GLB. Kita akan menyalakan. Nah, seperti itu ya percobaannya. Ada pertanyaan nggak? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita akan melakukan percobaan. Silakan boleh diambil sekarang ya. Ini bisa di situ. Sama Ya, kita ya, ini ada satu yang pegang, coba. Satu yang pegang ini. Nah, ini dinyalain dulu. Nah, ini ada yang megang kayak ini, contoh ya, nanti Ibu kasih yang baru ya. Ini nyalain ya, kayak gini dulu. Hati-hati yang sana. ambil lagi. Nah, ini udah ya. Nanti 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 bunting. Bisa ya. Ini kita nanti aja dulu mengolah datanya. Kita mau yang dulu, baru kita sambung. Yang datanya. Itu udah nyala biar lepas nih. Oh, ini kan numpuk. Ini tuh sip. Ini tuh udah siap. Ya udah. Kita coba. Sheila ini ala tulisnya bukan bukan. Main jepit ke sini. Lepasin ya. Ini kamu lepasin aja tangan ini. Nanti lepasin dulu, bilang 3 semua lepas. 1, 2, 3. Jangan sampai dikit-dikit rapid. Ya gimana? Berapa bang? Ini yang GLB. Mbak ini boleh bang? Udah diam dulu. Tanda digunting yang sakit. Kemudian kita bentuk Pas. kemudian 5. Oke, perhatikan semua. Kita sudah melakukan kegiatan percobaan. Kalian sudah mengamati bagaimana sebuah benda bergerak secara GLB dan secara GLBB. Nah, sekarang saatnya kita akan melakukan kegiatan presentasi. Oke, dari kelompok 1 ya. Selamat pagi teman-teman
hasil percobaan GLBB. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daniel. Nama saya Daryl. Nama saya Carmen. Dan saya Caroline. Tujuan percobaan kita pada hari ini adalah untuk menganalisis karakteristik benda yang bergerak secara GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, berdasarkan percobaan dengan menggunakan kit mekanika. Ini adalah grafik hasil percobaan kita tadi. Berikut ini adalah tabel dari hasil data kelompok kami. Berdasarkan hasil percobaan, jarak antar titik sama dan bentuk grafik berdasarkan potongan-potongannya, atas garisnya mendatar. Berdasarkan hasil percobaan, jarak antar titik semakin menjauh dan bentuk grafik berdasarkan potongan-potongan kertas, garisnya semakin lama semakin meningkat. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan, jawabannya adalah benda yang bergerak secara GLB memiliki kecepatan yang konstan atau tetap, sedangkan benda yang bergerak secara GLBB memiliki kecepatan berubah semakin besar secara teratur. Jenis gerak ini disebut GLBB dipercepat, sedangkan GLBB diperlambat memiliki kelajuan yang semakin lama semakin berkurang. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan ya. Oke, tadi kelompok 1 sudah menampilkan ya untuk presentasinya. Siapa lagi yang mau tampil di kelompok mana? Oh, oke, dari kelompok 5 ya, silakan sini maju ke depan. Selamat pagi teman-teman semua dan Mika. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktikum kali ini. Berikut adalah grafik dari hasil percobaan ke-1 kami, yaitu GLB. Boleh kamu jelaskan bentuk grafiknya seperti apa? Grafiknya terlihat mendatar yang berarti kecepatannya itu konstan. Berikut ini adalah tabel data hasil percobaan 1. Kecepatan pertama, kedua, dan ketiga dan keempat sama-sama 48 cm per detik. Berikut ini adalah data sampel 2. Bisa kita lihat bahwa di grafiknya itu naik, berarti memiliki percepatan. Dan untuk jawaban dari pertanyaan keempat, yaitu jelaskan kecepatan gerak benda berdasarkan data hasil percobaan kedua. Jawabannya, berdasarkan grafik yang telah dibuat, dapat diperoleh bahwa kecepatan benda yang bergerak secara GLBB memiliki kecepatan semakin besar secara teratur. Dan hal tersebut dapat dilihat dari grafik kecepatan terhadap waktu berupa linear A. Kesimpulannya adalah ciri dari GLB adalah memiliki kecepatan tetap, dan ciri dari GLBB memiliki kecepatan yang berubah secara teratur. Jika semakin besar GLBB dipercepat dan jika kecepatannya semakin kecil, maka jenis geraknya GLBB diperlambat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Boleh, kalau ada pertanyaan silakan. Jika tidak ada, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan ya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang telah menampilkan. Ya, tadi sudah sangat baik sekali ya, kalian sudah membuat grafik, kemudian menyimpulkan berdasarkan grafik yang diperoleh. Kelajuan terhadap waktu untuk gerak GLB dan punya grafik kelajuan terhadap waktu untuk GLBB. Dalam hal ini GLBB dipercepat. Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Jadi bentuk grafiknya seperti apa? Boleh ke depan sini, ayo. Oh, boleh Ken, silakan Ken. Kalau untuk yang GLB itu ininya datar. Oke. Kalau yang GLBB dipercepat Kalau bagaimana? GLBB dipercepat itu kan dari pertamanya dari lambat terus jadi naik kecepatannya jadi makin cepat. Oke, misalnya nih, kan kita mengecek hanya GLBB dipercepat ya. Bisa nggak kamu prediksikan kalau GLBB diperlambat gimana? Coba boleh di sini gambarkan. Boleh ya. Ini memang tidak kita praktikumkan, tetapi kamu boleh memprediksikan. Jadi gimana dong kalau GLBB diperlambat? Ya, ya bagus sekali ya, sampai bawah ya. Nah itu maksudnya gimana? Coba jelaskan. Jadi dari kecepatan yang di atas melambat jadi lebih lambat. Oke, bagus. Boleh kasih tepuk tangan ya. Oke, Ibu mengecek ya pemahaman konsep kalian. Ternyata sudah ada peningkatannya dari asalnya belum paham menjadi lebih paham ya. Oke. Menceritakan pengalaman belajar, lalu perubahan sikap apa sih yang dialami selama pembelajaran? Jadi
dengan praktikum ya. Oh, bisa lebih ngerti ya. Oke, bagus ya. Boleh, makasih Joy, boleh duduk. Jadi dengan praktikum menurut Joy lebih mudah ya, lebih paham. Oke, gimana nih Evelyn? Oh, lihat tertib, terus taat, betul. Tertib, bertanggung jawab. Terima kasih ya untuk Evelyn, boleh duduk. Pengalaman belajarnya senengin banget soalnya bisa sambil main mobil-mobilan juga. Oh iya, sambil main mobil-mobilan ya, terus. Tapi dapat konsep fisika? Dapat. Oke, Joy jadi lebih paham. Paham. Oke, perubahan sikapnya apa? Jadi lebih tanggung jawab, tekun, jangan ceroboh. Oke, bagus. Silakan boleh duduk ya. Tekun, jangan ceroboh dan bertanggung jawab ya. Bagus semuanya ya. Boleh kasih tepuk tangan dong buat kita bersama ya. Sudah melakukan percobaan dengan baik. Nah, ya, silakan diisi dulu untuk refleksinya. Ya, di refleksi. Oke, kalian sudah melakukan refleksi. Ya, refleksi itu bagian dari serangkaian pembelajaran yang memang harus kalian ikuti agar pembelajaran lebih bermakna. Ya, oke. Selanjutnya nih, Ibu akan informasikan bahwa ada PR nanti di halaman 22 sampai 25. Tolong kalian kerjakan di rumah. Ya, nanti minggu depan kita akan membahas gaya. Ya, tentang gaya. Oke, silakan boleh kamu klik untuk di sekolah. Ya, Ibu akan buka juga di sekolah di sini. Oh, belum. Yuk, ketuanya boleh ambil AKPD-nya, kumpulkan dulu ke mem. Oke, ini adalah akhir pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah menampilkan yang terbaik. Untuk ketua sudah diisi untuk penilaian sikap, boleh dikumpulkan untuk ketua sini. Ketua itu nanti Ibu yang nilai ya. Silakan boleh dikumpulkan dulu sini. Materi hari ini sudah selesai, kalian sudah paham. Berarti tolong alat-alatnya boleh ditaruh di belakang ya sebagai bentuk rekaman. Yuk, boleh dikumpulkan ya untuk AKPD dan disimpan di belakang. Kalian sudah terlihat rapi, boleh kembali lagi ke tempat duduk masing-masing ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini sudah melakukan pembelajaran dengan baik, menyelidiki perbedaan GLB dan GLBB berdasarkan hasil percobaan menggunakan kit mekanika ya. Kalian bisa membuat grafik lalu menyimpulkan, itu yang Ibu harapkan ya. Oke, karena tadi kita membuka pelajaran dengan doa, kita akan menutup pelajaran juga dengan doa. Boleh, Joyce, untuk memimpin kita berdoa tutup ya. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Karena kami mau mengakhiri pembelajaran, Tuhan tolong berkati kami. Tuhan tolong berkati guru-guru juga yang telah mengajar kami. Semoga kita masih bisa lebih mengerti materinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, silakan KM, boleh diambil alat-alatnya, jangan ada yang kurang, jangan ada yang ketinggalan maksudnya. Terima kasih, men. Oke, boleh keluar dulu.